Hari ini, kita akan bahas salah satu tragedi nuklir paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Ledakan reaktor Chernobyl tahun 1986. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kelalaian dan ego bisa menewaskan puluhan ribu orang? Dan kenapa daerah itu tidak bisa dihuni manusia sampai 20.000 tahun ke depan? Yuk kita bongkar kisah tragis Chernobyl yang mengguncang dunia. Tanggal 26 April 1986, pukul 1:23 dini hari, sebuah reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina, waktu itu bagian dari Uni Soviet, meledak dalam uji coba sistem pendingin. Ledakan itu bukan ledakan biasa. Suhunya mencapai 3.000 derajat Celcius, menyeburkan debu radioaktif ke atmosfer, menyebar hingga ribuan kilometer, bahkan mencapai Eropa. Menurut laporan, lebih dari 60.000 orang tewas langsung dan 90.000 lainnya meninggal dalam jangka panjang karena paparan radiasi. 600.000 orang terpapar radiasi tinggi dan lebih dari 350.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk selamanya. Chernobyl adalah bagian dari ambisi besar Uni Soviet. Sejak 1977, mereka membangun reaktor nuklir berkekuatan 1000 megawatt, cukup untuk menyuplai listrik satu negara. Tahun 1986, sudah ada 4 reaktor aktif di Chernobyl, dan beberapa lainnya masih dalam proses uji coba. Nah, uji coba itulah yang menjadi awal bencana. Tujuan uji coba adalah melihat apakah turbin bisa tetap memompa air pendingin meskipun kehilangan daya utama. Ini penting karena tanpa air, reaktor bisa memanas tak terkendali. Tapi masalahnya bukan pada teknologi, masalahnya adalah manusia. Dua tokoh kunci di balik bencana ini, Anatoly Dyatlov, Deputi Kepala Teknisi, Nikolai Fomin, Kepala Teknisi. Mereka memaksakan uji coba meskipun teknisi lain sudah menyerah dan memperingatkan resikonya. Fomin tahu tenaga reaktor hanya 2000 megawatt, padahal seharusnya minimal 700 megawatt. Namun, ia tetap bungkam. Sementara Dyatlov ngotot uji coba harus dilakukan malam itu juga. Bahkan mengancam teknisi agar tetap lanjut, meski jelas-jelas berbahaya. Saat uji coba berjalan, turbin melemah dan suhu inti reaktor naik drastis. Para teknisi panik dan menekan tombol scram, yaitu tombol darurat untuk mengaktifkan pendinginan otomatis. Tapi, tombol itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena belum pernah dicek. Dan akhirnya, dalam hitungan detik, reaktor nomor 4 meledak, melontarkan atap beton 2000 ton ke langit. Yang lebih mengerikan, ketika reaktor meledak, keluarga masih tertidur lelap. Mereka tidak tahu bahwa udara yang mereka hirup penuh dengan partikel radioaktif. Alat pendeteksi radiasi pun rusak karena saking tingginya level radiasi. Saat matahari terbit, orang-orang melihat debu-debu aneh berterbangan. Ternyata itu adalah debu radioaktif mematikan. WHO mencatat radiasi menjangkau 200.000 km persegi, termasuk Eropa Timur. BBC mencatat 90.000 orang meninggal akibat kanker dan penyakit radiasi. Kota Pripyat dan sekitar Chernobyl dikosongkan, dan hingga kini tidak bisa dihuni manusia selama 20.000 tahun ke depan. Dan yang lebih tragis, pemerintah Soviet menutup-nutupi informasi ini selama berhari-hari.
Warga baru benar-benar tahu saat negara lain mendeteksi lonjakan radiasi di udara. Tragedi ini adalah peringatan keras bagi seluruh dunia bahwa teknologi tanpa tanggung jawab bisa membunuh lebih cepat daripada bom, bahwa kesombongan dan kelalaian manusia bisa menghancurkan satu kota hanya dalam semalam, dan bahwa energi nuklir, sebesar apapun manfaatnya, harus dikendalikan dengan integritas, transparansi, dan keahlian tinggi. Chernobyl bukan hanya sejarah, tapi peringatan abadi tentang betapa bahayanya jika ego lebih besar dari akal sehat. Dan hari ini, 39 tahun setelahnya, dunia masih bergulat dengan dampak jangka panjang tragedi ini secara ekologis, psikologis, dan geopolitik.